Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Afkar dengan NIM S1E121005, dan di video ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Di mana pertemuan sebelumnya itu kita sudah membuat aplikasi stopwatch. Di sini saya akan contohkan aplikasinya terlebih dahulu. Nah, seperti ini tampilannya. Kita lihat dulu untuk tampilan di file XML-nya. Di sini ada text view untuk menampilkan second atau detiknya. Kemudian di sini ada 3 button. Yang pertama itu button untuk start, yang kedua button untuk stop, dan yang ketiga button untuk reset. Masing-masing button ini kita sudah buatkan on click-nya. Kalau kita lihat codingannya di Java-nya itu seperti ini. Ini fungsi yang kita buat tadi, on click start, on click stop, dan on click reset. Jadi di awal kita deklarasikan dulu variabel second untuk menyimpan detiknya. Kemudian ada variabel running, itu tipe datanya boolean untuk menunjukkan stopwatch itu sedang berjalan atau tidak. Nah, kemudian untuk menghitung jumlah detiknya, itu kita gunakan fungsi ini, runtimer. Untuk mendapatkan jamnya, kita gunakan rumus ini, second dibagi 3600. Untuk menitnya, itu second, kita moduluskan 3600 lalu dibagi 60. Dan untuk detiknya, itu diperoleh dari second dimodulus 60. Kemudian kita atur formatnya, seperti ini. Dan di sini juga kita gunakan handler post delay untuk mendelay increment dari detiknya atau secondnya. Kita delay selama 1 detik. Oke, seperti itu penjelasan dasarnya. Nah, sekarang saya coba klik tombol startnya. Maka dia akan jalan stopwatchnya. Kalau saya tekan stop, dia berhenti. Dan kalau saya tekan reset, dia akan dimulai lagi dari awal, dari 0. Sekarang kita lihat materinya. Berdasarkan aplikasi yang sudah kita buat, aplikasi stopwatch itu ternyata ada masalah. Karena jika kita merotasi handphone kita atau perangkat kita, maka dia akan terreset. Ini kan sudah 14 detik, kalau dirotasi dia akan terreset lagi. Sekarang kita coba dulu. Saya start. Nah, ini kan dia jalan. Sekarang saya rotasi. Nah, dia itu terreset lagi. Jadi itulah yang akan kita selesaikan di pembahasan kali ini. Di sini dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, yang pertama itu, user akan menjalankan aplikasinya. Kemudian, mengklik tombol start, dan stopwatch akan berjalan. Nah, jadi misalnya di sini, variabel secondnya sama dengan 14, dan runningnya sama dengan true. Kemudian, user itu akan merotasi device-nya. Nah, saat user merotasi device-nya, maka ini akan hancur, variabel-variabelnya juga akan hilang. Karena activity-nya itu dihancurkan. Ini dikatakan termasuk semua variabel yang digunakan di dalam runtimer. Di dalam metode runtimer, itu juga akan hancur. Nah, kemudian yang ketiga, activity-nya akan dibuat kembali. Jadi, metode onCreate akan berjalan kembali dan metode runtimer akan dipanggil. Karena activity itu dibuat ulang, maka variabel second dan running itu di-set menjadi nilai defaultnya. Itulah kenapa secondnya langsung 0 dan runningnya menjadi false lagi, sesuai dengan nilainya, nilai awalnya.
Nah, ternyata merotasi layar itu akan mengubah konfigurasi dari device atau perangkat. Di sini dijelaskan device configuration itu termasuk option yang di specified oleh user seperti lokal dan option yang berhubungan dengan physical device seperti orientasi dan ukuran layar. Nah, itu termasuk konfigurasi device. Perubahan pada option ini mengakibatkan activity itu akan dihancurkan dan dibuat kembali. Nah, jadi itu penyebabnya kenapa saat kita merotasi layar tadi, stopwatch-nya akan reset karena activity-nya dihancurkan. Nah, kemudian di sini kita lihat state dari sebuah activity. Saat Android membuat dan menghancurkan activity akan bergerak dari diluncurkan dan running, kemudian destroy. Untuk penggambarannya seperti ini. Mindset itu akan aktif saat dia jalan atau aktif. Kemudian activity itu running saat dia berada di foreground of the screen atau tampilan utama layar atau tampilan depan. Dan dia mempunyai fokus. Dan user atau pengguna dapat berinteraksi dengan itu. Di sini dikatakan activity spend most of its life, menghabiskan banyak hidupnya di state ini. Sebuah activity akan mulai berjalan setelah dia diluncurkan dan at the end of its life. Pada akhir hidupnya, activity destroy atau dihancurkan. Nah, di sini kita lihat penjelasannya. Sebuah activity itu running atau berjalan saat dia berada di tampilan depan layar. Kemudian, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada launch, running, dan destroy. Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya onCreate. Method onCreate. Jadi, method onCreate ini dipanggil saat activity itu pertama kali dibuat. OnCreate. Nah, yang ini. OnCreate. Dia kan saat activity pertama kali dibuat sudah langsung ada. Dan ada yang namanya onDestroy. Itu akan dipanggil segera sebelum activity itu dihancurkan. Nah, di sini ada penjelasan lebih lengkapnya di mana adanya onCreate dan onDestroy. Nah, jadi yang pertama, tahapnya itu activity akan diluncurkan, di mana activity object itu dibuat dan konstruktornya berjalan. Yang kedua, metode onCreate itu berjalan setelah activity diluncurkan. Yang ketiga, sebuah activity itu berjalan saat dia itu visible atau terlihat di layar depan dan user dapat berinteraksi. Nah, kemudian di sini ada method onDestroy. Di sini dia adanya. OnDestroy itu berjalan segera sebelum activity itu dihancurkan. Jadi dia itu sebagai clean up. Sebelum dihancurkan dia di-destroy dulu. Pakai metode ini. Dan yang terakhir, setelah di-destroy, setelah metode destroy ini jalan, onDestroy, maka activity itu akan dihilangkan atau dihancurkan. Di sini ada catatan tambahan, jika device kita extremely low on memory, itu sangat kekurangan memori, maka onDestroy itu mungkin saja tidak dapat dipanggil sebelum activity itu dihancurkan. Nah, kemudian di sini dijelaskan mengenai activity Anda itu
mewarisi life cycle method atau metode siklus hidup. Jadi kalau kita lihat di sini, ini urutannya, kelas diagramnya. Mulai dari konteks wrapper, konteks theme wrapper, activity, dan your activity. Kita lihat penjelasannya satu persatu. Untuk yang pertama itu konteks. Ya, adanya di android.content.context. Jadi ini adalah interface to global information mengenai lingkungan perangkat kita. Di sini dia itu memungkinkan untuk mengakses resource aplikasi, kelas, dan operasinya. Salah satu metodenya yaitu start activity. Kemudian ada context wrapper class, letaknya di android.content.context wrapper. Ini adalah sebuah proxy implementation atau implementasi dari konteks yang di sini. Kemudian ada context theme wrapper class, itu letaknya di android.view.context theme wrapper. Memungkinkan kita untuk memodify atau mengubah tema dari apa yang ada di konteks wrapper. Kemudian ada activity class, letaknya di android.app.activity. Jadi activity class ini mengimplementasikan default version atau versi bawaan dari metode siklus hidup. Di sini ada juga metode seperti find view by ID dan set content view. Nah, ini kita lihat banyak metode yang ada di sini seperti on create, on start, on restart, on resume, on pause, on stop, on destroy, on save instance state, start activity, find view by ID, dan set context view. Set content view. Kemudian di sini ada penanda di sini. Di sini dikatakan ini yang ditandai mulai dari on create sampai on destroy itu adalah activity life cycle method atau metode siklus hidup. Sedangkan yang ini on save instance state sampai set content view itu bukan metode siklus hidup, tetapi dia sangat berguna. Jadi kita akan pelajari lebih dalam. Jadi kita ini sudah pelajari lebih dalam di awal chapter seperti ini. Start activity kan kita sudah pernah gunakan, find view by ID juga sudah sering kita gunakan. Jadi yang nanti kita berfokus pada ini, metode siklus hidup. Kemudian yang terakhir, your activity class. Adanya di com.hfad.foo. Jadi kebanyakan dari perilaku activity kita itu di handle dengan superclass method yang ada di your activity inherits. All you do is override the method you need. Jadi apa yang kita perlukan adalah apa yang perlu kita lakukan yaitu kita harus override metode yang kita inginkan. Selanjutnya di sini dijelaskan mengenai save the current state. Jadi kita akan menyimpan state saat ini. Kita lihat seperti yang sudah Anda lihat, aplikasi kita itu berjalan tidak sesuai atau bermasalah saat kita merotasi layarnya. Activity dihancurkan dan dibuat kembali, yang berarti bahwa variabel lokal yang kita gunakan di dalam activity itu hilang. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi isu ini? Nah, jadi the best way atau cara terbaik untuk mengatasi perubahan konfigurasi adalah dengan menyimpan current state dari activity atau state saat ini. Dan kita reinstate di dalam onCreate method dari activity kita. Kemudian untuk menyimpan
activity saat ini kita harus mengimplementasikan metode onSaveInstance_State. Nah, yang ini. Metode ini akan dipanggil sebelum activity itu dihancurkan. Yang berarti bahwa kita mempunyai kesempatan untuk menyimpan value apa saja yang ingin kita ambil sebelum mereka hilang karena di-destroy. Oke, jadi kita akan gunakan onSaveInstance_State. Kemudian onSaveInstance_State ini mengambil satu parameter yaitu bundle. Cara penggunaannya seperti ini. Public void onSaveInstance_State bundle SaveInstance_State. Nanti kita akan gunakan pada aplikasi kita. Jadi penggambarannya seperti ini. Activity diluncurkan, kemudian onCreate, activity running, dan sebelum di-destroy, onSaveInstance_State itu akan dipanggil. Jadi kita dapat menyimpan nilai-nilai dari variabel sebelum itu dihancurkan. Nah, kemudian metode onCreate ini get pass the bundle as a parameter. Oke, kemudian ini berarti bahwa kita dapat menambahkan value running dan second ke dalam bundle. Nah, seperti ini untuk menyimpannya. Kalau kita ingin menyimpan ke dalam bundle, kita gunakan bundle put. Lalu ini bintang sesuai dengan tipe datanya. Jadi kalau kita ingin menyimpan misalnya variabel second, maka kita gunakan bundle put integer. Nah, ini put int. Lalu di sini key-nya second, value-nya dari second. Oke. Kemudian di sini kita akan tambahkan di dalam codingan kita. Nah, sekarang saya coba tambahkan dulu. Jadi kita tambahkan itu di sini di bawah onCreate. Kita override dulu. Kita ikuti di sini. Lalu kita buatkan public void onSaveInstance_State. Lalu parameter yang pertama bundle, kemudian SaveInstance_State. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan variabel yang ini, second dan running, sebelum dia di-destroy nanti saat kita merotasi layarnya. Nah, caranya kita pakai SaveInstance_State, lalu kita put. Nah, put ini sesuai dengan tipe datanya. Karena second di sini kita sudah deklarasikan menggunakan tipe data integer, maka kita harus put integer. Lalu parameternya ada dua. Yang pertama ada key-nya, second. Lalu value-nya. Value-nya itu kita ambil dari sini. Oke. Dengan cara yang sama, kita simpan untuk nilai dari variabel running. Nah, running itu dia akan kita buat di sini boolean, berarti kita ganti ini dari put integer ke put boolean. Lalu kita sesuaikan namanya. Nama key-nya itu running. Lalu di sini juga running, kita samakan saja. Oke, ini kita sudah tambahkan. Nah, di sini ada pemberitahuan kalau kita buat seperti ini, kita harus tambahkan supercall. Nah, kemudian setelah kita simpan, yang berikutnya adalah kita akan restore the state in onCreate. Jadi kita akan merestore di dalam metode ini, onCreate. Nah, caranya kita akan gunakan bundle.get. Get bintang. Nah, bintang ini sesuaikan juga dengan tipe datanya. Jadi kalau misalnya kita mau ambil nilai second tadi, berarti get integer, get int. Nah, sekarang di sini kita mulai mengambil datanya. Di sini dia gunakan if.
dia akan mengecek dulu apakah save instance state itu tidak sama dengan null atau ada isinya. Kalau misalnya ada isinya atau tidak sama dengan null atau tidak sama dengan kosong, maka dia akan buat di sini yang baru. Variable second sama dengan save instance state, lalu dia get integer, lalu nama key-nya. Sekarang kita buatkan seperti itu. Dia tambahkan tadi di dalam method onCreate. Nah, kita enter di sini. Lalu kita pakai if save instance state tidak sama dengan null, maka kita buatkan yang baru. Second sama dengan save instance state, lalu kita get integer, lalu nama key-nya. Nama key-nya tadi second. Oke. Kemudian dengan cara yang sama, kita ambil juga nilai dari variabel running. Di sini kita ganti jadi running. Terus get integer kita ganti dengan get boolean karena tipe datanya boolean. Kalau untuk running, lalu key-nya juga kita ganti jadi running. Oke. Kemudian di sini, nah ini tampilan kode yang sudah diupdate, yang sudah ditambahkan secara keseluruhan. Ini kita sudah tambahkan. Sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Ini kita run ulang. Nah, maka seharusnya kalau kita sudah tambahkan seperti ini, aplikasi kita saat dia dijalankan dan kita merotasi layarnya itu sudah tidak bermasalah, dia sudah tidak terreset lagi. Sekarang kita coba, saya tekan start, ini sudah jalan, dan saya rotasi layarnya. Nah, dia kan akan terus berlanjut, tidak terreset lagi. Karena saat dia dirotasi layarnya, kita sudah menyimpan nilai dari variabel second dan running. Seperti itu. Di sini saya stop dulu dan kita lihat penjelasannya apa yang terjadi saat kita menjalankan aplikasi. Jadi yang pertama, user akan menjalankan aplikasi dan mengklik tombol start yang membuat stopwatch-nya berjalan. Seperti ini. Jadi runtimer akan memulai untuk mengincrement number dari second lalu ditampilkan di layar. Misalnya di sini secondnya sudah 8 dan runningnya sama dengan true, karena sudah jalan. Lalu user akan merotasi layar dari device-nya. Jadi, Android melihat bahwa konfigurasinya berubah dan bersiap untuk menghancurkan activity. Sebelum activity dihancurkan, kita buat tadi yang namanya metode onSaveInstanceState. Dia dipanggil. Nah, kemudian metode ini akan menyimpan nilai dari variabel second dan running ke dalam bundle. Seperti ini ilustrasinya. I'm going to be destroyed. Saya akan dihancurkan. Saya harus menyimpan kamu. Nah, kamu yang dimaksud di sini adalah nilai dari variabel second dan running. Jadi di dalam bundle itu sudah ada key di sini, key second dan key running yang nilainya kita ambil dari sini, nilai sebelum dihancurkan. 8 dan true. Kemudian yang ketiga, Android menghancurkan activity dan membuat kembali. Nah, dia dibuat kembali di sini. Berarti secondnya 0 dan runningnya false. Kemudian yang keempat, bundle itu mengandung atau memuat nilai dari second dan running. Karena dia akan menyimpan nilai dari second dan running sebelum dihancurkan. Kode in the onCreate method atau kode yang ada di dalam metode onCreate itu akan men-set variabel saat ini ke dalam variabel saat ini to the value in the bundle, ke dalam nilai dalam bundle. Kemudian method runtimer itu akan dipanggil dan timer
akan mengambil nilainya 8 dan runningnya true, jadi dia tetap berlanjut dan stopwatch-nya itu tetap tampil dan melanjutkan increment-nya. Nah, ini hasil test drive-nya sudah sesuai dengan yang kita buat tadi. Seperti ini. Ini biar kita rotasi, dia sudah tidak terreset lagi. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu there is more to an activity, live, dan create dan destroy. Jadi tidak hanya create dan destroy saja. Sejauh ini kita sudah lihat pada create dan destroy di dalam activity life cycle. Kita sudah melihat bagaimana cara mengatasi konfigurasi yang berubah seperti screen orientation. Tapi di sana ada event lain di dalam activities live yang mungkin kita ingin atasi untuk mendapatkan aplikasi yang berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini ada diberikan contoh lagi. As an example, sebagai contoh, anggap stopwatch itu berjalan atau running dan kita dapat phone call. Kita dapat panggilan telepon. Nah, maka meskipun stopwatch itu tidak kelihatan, dia akan tetap jalan. Tapi bagaimana kalau kita ingin agar stopwatch itu berhenti saat dia hidden atau tidak kelihatan dan akan dijalankan saat aplikasi itu atau aplikasi stopwatch itu kelihatan kembali. Nah, jadi seperti ini, saya contohkan dulu. Yang dimaksud itu saat aplikasi ini jalan, nah ini saya jalankan dulu, dia kan 38. Nah, saya keluar. Yang terakhir tadi kan 41. Saya keluar, berarti dia tidak visible. Dia tidak visible, tapi saat saya kembali, dari 41 dia langsung ke 51. Berarti meskipun aplikasi stopwatch ini tidak visible, dia terus berjalan. Dia terus increment sekonnya. Nah, di sini kita ingin ubah bagaimana caranya saat aplikasi ini tidak kelihatan, dia akan berhenti. Dan dia akan jalan kembali saat kita buka kembali aplikasinya. Nah, jadi di sini kita akan dikenalkan dengan yang namanya start, stop, dan restart. Oke. Untungnya, ini adalah hal yang mudah untuk mengatasi action yang berhubungan dengan activity visibility. Jika kita menggunakan metode siklus hidup yang tepat. Kemudian di sini khususnya there are 3 key life cycle method that deal with when an activity become visible or invisible to the user. Jadi ada 3 metode siklus hidup kunci yang berhadapan saat aplikasi itu visible atau invisible ke user. Ada on start, nah ini, on stop, dan on restart. Jadi kita akan coba penerapannya. Kita baca dulu di sini, sebuah activity itu mempunyai state untuk berhenti saat dia benar-benar hidden oleh activity lain dan dia tidak terlihat oleh user. Activity still exists in the background. Activity itu tetap ada di background dan maintains all state information. Oke. Nah, seperti ini penggambarannya untuk on start, on restart, dan on stop. Jadi ini diagramnya dan kita lihat satu persatu tahapannya.
Yang pertama, activity diluncurkan dan method onCreate itu berjalan. Kemudian yang kedua, onStart method itu jalan. Yang ini onStart method itu jalan. Dan dia itu dipanggil saat activity akan menjadi visible atau terlihat. Setelah onStart berjalan, user akan lihat activity di layar. Kemudian yang ketiga, onStop. Metode onStop berjalan saat activity itu tidak terlihat oleh user. Jadi saat kita tutup aplikasinya, dia itu akan dipanggil onStop. Kemudian yang keempat, onRestart. Saat activity kembali terlihat oleh user kembali, maka onRestart ini akan dipanggil dan diikuti dengan metode onStart. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, activity dihancurkan. OnStop itu akan metode onStop akan dipanggil sebelum onDestroy. Seperti itu untuk urutannya. Nah, jadi kita akan mengimplementasikan Tumor Lifecycle Method. Dua lagi metode siklus hidup. Jadi yang akan kita implementasikan yang pertama ada onStop. Nah, kita lihat untuk pengimplementasiannya itu dia seperti ini. Kita override onStop method dan Android activity class by adding the following method to your activity. Oke, jadi ini kita tambahkan, kita override dulu. Lalu untuk onStop sendiri kita buat seperti ini, protected void onStop. Nah, ini tadi super. Ini kenapa ada pemberitahuan tadi di sini. Jadi dia harus ditambahkan super. Kemudian kita ingin agar stopwatch itu berhenti saat metode onStop dipanggil. Nah, metode onStop itu dipanggil saat kita sudah menjalankan aplikasinya dan kita keluar. Nah, jadi saat onStop ini dipanggil, kita akan membuat stopwatch itu berhenti juga. Nah, jadi di dalam onStop, kita akan set runningnya menjadi false agar stopwatchnya berhenti increment. Nah, jadi kita tambahkan ini override sampai sini. Oke, di sini sudah ada juga tambahannya. Kita baca dulu saat kita override activity apa saja di dalam siklus hidup, metode siklus hidup. Di dalam activity kita harus menambahkan superclass method. Jika tidak, kita akan mendapatkan exception. Nah, jadi kita tambahkan dulu untuk onStop-nya. Jangan lupa kita tambahkan override, lalu di sini kita buatkan protected void onStop. Lalu kita nah di sini ada pemberitahuan, kita enter untuk menambahkan supernya. Lalu kita set runningnya sama dengan false. Ini kode-kode sebelumnya. Kemudian di sini kita akan lakukan sedikit penambahan. Dikatakan kalau ubah kode agar stopwatch was running before onStop. Nah, jadi kita akan merubah agar jika stopwatchnya itu sudah berjalan sebelum
method onStop ini dipanggil, maka dia akan jalan kembali dan akan mendapatkan kembali fokus. Jadi kita tambahkan variabel baru. Nah, yang kita tambahkan yaitu ini, wasRunning. Nah, kenapa kita tambahkan variabel wasRunning? Nah, gunanya wasRunning ini kita untuk merecord apakah stopwatch itu sudah berjalan sebelum method onStop itu dipanggil, agar kita tahu apakah kita akan men-set dia agar berjalan kembali saat activity ini kembali terlihat. Seperti itu. Jadi kita tambahkan variabel baru yang namanya, ini saya stop dulu, wasRunning. Nah, dia juga boolean. wasRunning. Nah, kemudian kita juga simpan di dalam sini. Kita put boolean juga. wasRunning, lalu ini kita samakan saja. Nah, setelah kita simpan, kita ambil lagi datanya, nilainya. Save instance set, kita get boolean wasRunning. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk onStop-nya juga kita tambahkan. Di sini di dalam onStop-nya wasRunning sama dengan running. Itu gunanya untuk merecord apakah stopwatch itu sudah berjalan saat method onStop itu dipanggil. Kemudian kita tambahkan lagi, setelah onStop itu ada onStart. Kita tambahkan di sini protected void onStart. Kita tambahkan lagi supernya. Nah, lalu isinya dia kita akan melakukan pengecekan di sini. If wasRunning, maka running sama dengan true. Oke, jadi saat gunanya ini, onStart ini, saat stopwatch itu berjalan, sudah berjalan, maka dia akan diset untuk berjalan kembali. Nah, jadi ini updatean keseluruhan dari implementasi onStop dan onStart. Jadi kita coba jalankan terlebih dahulu. Kita lihat perubahannya. Nah, tadi kan kalau kita jalankan stopwatch-nya, kalau kita start ini, lalu kita tutup, dia akan tetap berjalan di latar belakang. Dia tetap increment, meskipun dia tidak visible. Nah, sekarang saya coba membuat activity ini tidak visible. Nah, saya keluar, yang terakhir adalah 17. Nah, sebelum kita tambahkan onStop dan onStart, dia itu tetap bertambah. Nah, sekarang setelah kita tambah, kita kembali. Nah, dia tidak berjalan tadi. Harusnya kan 17 sudah bertambah banyak, tapi saat kita buka kembali, dia itu dari 17 masih ke 18, karena saat 17 tadi dia berhenti karena kita tutup, dan dia akan menjadi 18 karena kita buka kembali lagi. Jadi saat dia tidak visible, kita sudah berhasil
membuat agar second ini tidak bertambah atau activity ini berhenti karena runningnya kita set di false. Oke, di sini ada penjelasannya lagi secara detail. Dikatakan bahwa yang pertama, user menjalankan aplikasi, mengklik tombol start, dan stopwatch-nya berjalan. Nah, seperti ini. Second-nya 16, running-nya true, dan was running-nya sama dengan false. Kenapa was running-nya false? Karena dia belum pernah berjalan sebelumnya. Kita baru jalankan dia. Belum pernah berjalan sebelumnya. Kita baru jalankan dia saat ini. Nah, setelah itu, user akan menavigasi ke dalam home screen. Dia tutup aplikasinya dan menuju ke home screen, maka stopwatch itu tidak lagi visible karena user tidak lagi lihat aplikasinya. Nah, maka onStop itu akan dipanggil. Metode onStop akan dipanggil, maka was running-nya akan diset menjadi true karena dia pernah berjalan sebelumnya. Setelah itu, running-nya akan diset menjadi false. Dan variabel second tadi itu akan berhenti di increment. Ini penggambarannya. Secondnya 16, runningnya false, dan was runningnya menjadi true. Saat kita menavigasi device kita ke halaman home-nya, home screen. Yang ketiga, user akan buka kembali aplikasi stopwatch-nya. Kalau dia buka aplikasi stopwatch-nya, maka onStart-nya yang jalan. OnStart-nya dijalankan, dan running-nya diset menjadi true. Running-nya diset menjadi true, dan number-nya akan increment kembali. Second-nya maksud saya, second-nya akan di increment kembali. Seperti itu. Nah, ini test drive-nya kita sudah coba, dan sudah berhasil. Oke, selanjutnya di sini ada bagaimana jika aplikasi kita itu hanya setengah kelihatan. Nah, jadi sejauh ini kita sudah melihat apa yang terjadi saat activity itu dibuat dan dihancurkan. Dan kita juga sudah lihat saat activity become visible, terlihat, dan saat dia menjadi tidak terlihat. Tapi ada lagi situasi yang lain yang perlu kita pertimbangkan, yaitu saat activity itu kelihatan tapi tidak mempunyai fokus. Dia tetap kelihatan tapi dia tidak punya fokus. Nah, saat activity itu visible tapi dia tidak punya fokus, maka activity akan di-pause. Ini dapat terjadi saat activity lain muncul di atas activity kita, tapi dia itu tidak full size. Dia itu hanya setengah begini, tapi yang ini yang punya fokus. Aplikasi stopwatch itu sudah hilang fokusnya. The activity on top has the focus. Nah, ini yang punya fokus, tapi yang di belakangnya itu tetap terlihat dan seharusnya nanti akan kita pause. Oke. Untuk penggambarannya, life cycle diagramnya itu seperti ini. Kita lihat yang pertama, on create. Activity diluncurkan dan on create, on start akan dijalankan. On create dijalankan, on start dijalankan. Kemudian method on resume jalan. Nah, jadi yang baru itu adalah resume sama on pause. Itu yang akan kita terapkan nanti berikutnya. On resume itu jalan dan akan dipanggil saat activity akan bergerak ke foreground. Yang ketiga, on pause method itu berjalan saat activity berhenti berada di foreground atau halaman depan.
Yang keempat, saat activity menuju ke foreground kembali atau di layar depan, maka onResume akan dipanggil. Nih, onStart tadi di awal onStart dijalankan, onResume dijalankan, dan activity running. Nah, kemudian kita pergi, ada activity lain yang dapat fokus, tapi dia hanya setengah kelihatan, maka ini akan on pause. Kemudian saat activity kita itu kembali di foreground, maka dia onResume dan dia running kembali. Nah, yang kelima, saat activity stop being visible atau sudah tidak terlihat oleh user, maka onStop akan dipanggil. Nah, ini onStop dipanggil. Saat activity kembali terlihat oleh user, maka onRestart akan dipanggil, diikuti dengan onStart dan onResume. Nah, dia akan kembali ke sini. Dan yang terakhir, itu activity dihancurkan, onDestroy. Tapi sebelum onDestroy itu ada onStop dan onPause yang dipanggil terlebih dahulu. Oke. Jadi di awal kita sudah berbicara bagaimana activity dihancurkan dan yang baru dibuat saat user merotasi perangkat. Apa yang terjadi jika activity di pause dan device dirotasi? Apakah activity akan melalui metode siklus hidup yang sama? Nah, di sini ada pertanyaan dan di sini penjelasannya. Nah, di sini bagaimana kalau aplikasi kita itu activity itu di pause dan dirotasi? Apakah metode life cycle-nya sama? Jadi di sini penjelasannya. Ini yang akan terjadi saat user merotasi perangkat saat activity tidak mempunyai fokus. Nah, di kondisi seperti ini. Nah, jadi yang terjadi itu yang pertama, user meluncurkan activity, oke, itu yang di awal. Kemudian activity muncul di depannya, berarti on pause. Kemudian user merotasi device-nya, maka akan dipanggil on stop. Kemudian yang keempat, activity itu terlihat tapi tidak di dalam foreground. Berarti dia di on create. On create dan on start itu dipanggil. Activity to visible tapi tidak mempunyai fokus, maka onResume itu tidak akan dipanggil, dia hanya berhenti di onStart. Jadi onResume-nya itu tidak terjangkau. Maka di sini ada penyelesaiannya. Nah, di sini dia katakan lagi, replacement activity doesn't reach a state of running because it's not in the foreground. Tapi bagaimana jika kita menavigasi dari activity sepenuhnya, jadi dia itu tidak terlihat. Jika activity berhenti, kita lakukan resume dan on pause get called before on stop. Jadi dia ini mau terapkan on resume sama on pause saja secara langsung. Nah, kita lihat. Jika sebuah activity stop dan dihancurkan sebelum dia berada di foreground, maka onStart metode onStart diikuti dengan onStop itu dipanggil. Dan onResume, onPause itu dilangkahi. Jadi untuk penerapan onStop dan onStart-nya itu seperti ini yang kita sudah buat yang tadi. Dan untuk mengimplementasikan onPause dan onResume itu seperti ini. Jadi saat activity itu di resume, activity on resume life cycle itu dipanggil.
Jika activity itu dijalankan, maka activity resume juga dipanggil. Setelah onStart, onResume itu dipanggil saat aplikasi itu di resume atau di start. Jadi, ini berarti bahwa onStart ini kita dapat ganti dengan onResume. Aplikasi kita itu akan berperilaku sama. Jadi, onStart ini kita akan ganti dengan onResume. Oke. Kemudian, kita dapat melakukan hal yang sama untuk activity saat dia di pause atau di stop. Saat activity di pause, maka onPause dipanggil. Saat activity itu diberhentikan, maka onPause juga itu dipanggil. Sebelum onStop, maka onPause juga ini dapat menggantikan onStop. Jadi kita sisa ganti saja onStart menjadi onResume dan onStop menjadi onPause. Nah, sini kita ganti. Saya ini copy dulu, lalu kita komen. Nah, sekarang kita sisa ganti. OnStop menjadi OnPause. OnStop menjadi OnPause. Kemudian OnStart menjadi OnResume. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat kode lengkapnya menjadi seperti ini. Oke. OnPause, OnResume. Untuk isinya ini tidak diganti. Dan sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Apakah dia masih berperilaku yang sama atau tidak? Tadi kan dikatakan kalau kita bisa langsung langkahi saja, tidak perlu onStart dan onStop, tapi dia digantikan jadi onResume dan onPause. Nah, sekarang saya start. Harusnya kalau saya keluar, tadi kan 3 terakhir. Sekarang kalau saya kembali, ini harusnya kalau ini salah, berarti dia masih tetap bertambah 3. Nah, sekarang kalau saya kembali, nah dia baru bertambah 4 saat dia kembali visible. Nah, berarti ini bisa menggantikan onStop dan onStart. Kemudian di sini dijelaskan apa yang terjadi saat kita menambahkan onPause dan onResume. Nah, saat kita menjalankan aplikasi, kita mengklik tombol Start dan stopwatch itu berjalan. Oke, sequence 15, runningnya sama dengan true, was runningnya sama dengan false. Kemudian di sini dia ada contoh aplikasi yang berjalan di foreground-nya, tapi saya ambil patokan tadi saat saya menutup menavigasi kembali di sini. Menavigasi kembali ke home. Nah, ada activity yang muncul di halaman layar utama dan stopwatch ini akan setengah visible. Maka sequence 15 runningnya false karena dia akan dipanggil on pause. Runningnya akan menjadi false dan was runningnya sama dengan true. Kemudian stopwatch activity itu kembali ke dalam foreground, maka on resume itu akan dipanggil dan runningnya akan diset menjadi true. Oke. Jadi ini kita sudah coba dan sudah sesuai juga dengan penjelasan sebelumnya. Kemudian di sini ada latihan. Di sini ada beberapa kode activity. Jadi tugas kita akan bermain seperti activity dan mengatakan kode yang mana yang akan run di setiap situasi di bawah. Oke. Jadi di sini ada penyelesaiannya di mana untuk situasi yang pertama user start activity dan
start, dan mulai menggunakannya. Jadi yang sesuai di sini adalah yang A. Nah, yang A itu adalah on create, kemudian G, on create, on start, dan D, on resume. Kemudian pengguna memulai activity, mulai menggunakannya, dan mengganti ke aplikasi lain. Maka yang sesuai itu ada on create, ada on start, kemudian on resume, ada on pause, dan on stop. Nah, di kondisi yang terakhir, kondisi yang terakhir itu pengguna mulai activity, mulai menggunakannya, dan merotasi device-nya. Lalu dia berganti ke aplikasi lain dan kembali di activity di awal. Jadi urutannya dimulai dari on create, kemudian on start, lalu on resume, kemudian on pause, lalu on stop, dan on destroy karena dia dirotasi. Kemudian dia dimulai lagi on create, on start, kemudian on resume, lalu on pause, on stop, on restart, on start, dan yang terakhir on resume. Karena dia yang terakhir itu dia kembali ke dalam activity di awal. Nah, jadi di sini ada catatan metode siklus hidup. Metode-metodenya seperti on create. Nah, kapan dia dipanggil? Saat activity pertama kali dibuat. Nah, metode yang selanjutnya saat on create dipanggil itu on start. Kemudian ada on restart. Kapan dia dipanggil? Saat activity itu berhenti, tapi sebelum dia di start kembali. Nah, jadi next metodenya itu adalah on start. Kemudian ada on start. Dia dipanggil saat activity itu kelihatan, visible. Lalu diikuti dengan method on resume. Jika ada activity lain yang datang di layar depan atau on stop, dan jika activity dibuat invisible, maka next metodenya itu ada on resume dan on stop. Kemudian ada on resume saat activity kita itu berada di foreground. Next metodenya ada on pause. Kemudian on pause itu saat activity kita itu tidak lagi berada di foreground karena ada activity lain yang dijalankan. Activity selanjutnya tidak di resume sebelum metodenya selesai. Jadi semua kode yang ada di dalam metode ini harus cepat. Diikuti dengan on resume jika activity kembali di dalam foreground atau stop, dan jika dia menjadi invisible. Next metodenya itu ada on resume atau on stop. Kemudian ada on stop saat dia dipanggil ketika activity tidak lagi visible. Kemudian ini dapat dikarenakan activity lain itu menutupinya, atau karena activity dihancurkan. Diikuti dengan on restart. Jika activity menjadi visible kembali, atau on destroy jika activity dihancurkan. Next metodenya ada on restart atau on destroy. Dan yang terakhir ada on destroy, itu dipanggil ketika activity kita akan dihancurkan
atau karena activity finish atau selesai. Next methodnya itu sudah tidak ada, karena on destroy ini yang terakhir. Oke, jadi sudah selesai materi dari metode siklus hidup yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.